10 juta rupiah. Bagi sebagian besar orang di Indonesia, angka ini adalah sebuah pencapaian. Di atas kertas, Anda masuk kategori kelas menengah atas. Secara teori, hidup Anda seharusnya tenang. Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang memegang angka ini justru merasa sedang berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus ditambah. Anda bergerak cepat, tapi posisi Anda tidak berubah. Selamat datang di Bekasi, kota penyangga dengan biaya hidup yang seringkali menipu. Di video ini, saya tidak akan bicara soal cara menghemat kopi atau berhenti berlangganan Netflix. Kita akan bicara tentang struktur ekonomi yang menjepit kelas menengah, inflasi gaya hidup yang tidak disadari, dan kenapa angka 10 juta seringkali hanya menjadi angka yang numpang lewat. Mari kita bedah secara pragmatis. Masalah pertama bukan pada cara Anda membelanjakan uang, tapi pada biaya tetap yang terkunci sejak awal bulan. Jika Anda tinggal di Bekasi dan bekerja di Jakarta, Anda sudah kalah dalam hal pajak waktu. Biaya transportasi, baik itu bensin, tol, atau cicilan kendaraan, bukan sekadar pengeluaran. Itu adalah biaya operasional untuk mempertahankan pekerjaan Anda, belum lagi urusan tempat tinggal. Di Bekasi, kenaikan harga properti di area strategis seperti Jatiasih atau Sumarekon tidak lagi linear, melainkan eksponensial. Cicilan rumah atau sewa apartemen seringkali memakan 30 hingga 40% dari pendapatan tersebut. Lalu, ada biaya kenyamanan. Karena waktu Anda habis di jalan, Anda membayar orang lain untuk melakukan hal-hal dasar, laundry, asisten rumah tangga, atau makanan pesan antar karena Anda terlalu lelah untuk menyalakan kompor. Ini adalah invisible tax atau pajak tak terlihat bagi kaum urban. Mari bicara jujur tentang struktur keluarga di Indonesia. Gaji 10 juta seringkali bukan milik Anda sendiri. Anda mungkin bagian dari sandwich generation. Di satu sisi, Anda harus membiayai masa depan anak-anak dengan standar pendidikan yang makin mahal. Di sisi lain, Anda menjadi dana pensiun bagi orang tua yang tidak memiliki sistem proteksi finansial di masa mudanya. Beban ini berat, tapi seringkali diperparah oleh musuh terbesar kelas menengah, ekspektasi sosial. Di lingkaran profesional, ada standar yang tidak tertulis. Mobil apa yang Anda kendarai ke kantor, di mana anak Anda bersekolah, di mana Anda menghabiskan akhir pekan. Banyak orang terjebak dalam fenomena lifestyle inflation. Setiap kali pendapatan naik, standar hidup ikut naik secara otomatis. Kita tidak menabung untuk kebebasan, kita menabung untuk membeli status. Masalahnya, status tidak memiliki titik cukup. 10 juta menjadi kurang karena Anda mencoba membiayai gaya hidup orang berpenghasilan 50 juta. Kita berada di tahun 2026. Inflasi bukan lagi istilah di buku ekonomi, tapi realita di struk belanja swalayan. Daya beli uang 10 juta hari ini tidak sama dengan 5 tahun lalu. Kenaikan harga pangan, energi, dan layanan kesehatan jauh melampaui kenaikan gaji tahunan rata-rata korporasi. Secara teknis, jika tabungan Anda hanya diam di rekening biasa, Anda sedang jatuh miskin secara perlahan. Nilai aset yang Anda pegang tergerus oleh waktu. Inilah kenapa merasa kurang itu nyata secara matematis, bukan sekadar perasaan emosional. Kita dipaksa untuk terus mengupgrade skill hanya untuk mempertahankan daya beli yang sama. Jika Anda tidak bergerak lebih cepat dari inflasi, Anda sedang mundur. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus pasrah? Tentu tidak. Langkah pertama adalah mengakui bahwa 10 juta itu kecil jika struktur pengeluaran Anda bersifat pasif. Berhenti melihat pendapatan sebagai satu sumber tunggal. Di era digital sekarang, ketergantungan pada satu gaji adalah risiko tertinggi yang bisa Anda ambil. Anda harus mulai membangun parallel income. Gunakan keahlian teknis Anda untuk menciptakan aset digital atau mulai bisnis sampingan yang memiliki low overhead tapi high scalability. Kedua, lakukan audit gaya hidup secara brutal. Bedakan mana kebutuhan yang mendukung produktivitas dan mana yang hanya untuk memuaskan ego. Di Bekasi, hidup minimalis bukan berarti susah, tapi berarti cerdas dalam memilih pertempuran. Fokus pada akumulasi aset, bukan akumulasi barang. 10 juta rupiah bisa menjadi awal dari kebebasan finansial atau justru menjadi awal dari hutang yang menumpuk. Pilihan itu tidak ada pada nominalnya, tapi pada sistem yang Anda bangun di sekitarnya. Jangan biarkan angka mengontrol narasi hidup Anda. Mulailah mengontrol angka tersebut. Saya Toma Margens. Mari kita bicara bisnis dan finansial secara logis. Sampai jumpa di video berikutnya.